Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi video kajian kita saat ini dengan judul Isra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebangkitan Islam disampaikan atau diuraikan oleh Dr. Andes Abdul Rojak. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat 33 surat Al-Ahzab ayatnya 70 dan 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata yang jujur. Ia akan menempatkan perbuatan kamu dalam kedudukan yang baik bagi kamu dan mengampuni dosa kamu. Dan barang siapa taat kepada Allah dan utusannya, maka sesungguhnya ia mencapai sukses besar. Abad keempat hingga 13 atau abad 10 hingga 19 Masehi adalah masa kemunduran Islam. Masa ini ditandai dengan terjajahnya umat Islam oleh bangsa-bangsa Eropa, dan umat Islam tidak mampu mengalahkan kepalsuan agama Kristen yang disebarkan oleh para penjajah itu, sehingga manusia-manusia biadab berkuasa dan merajalela di muka bumi yang membuat umat Islam tidak pantas lagi disebut sebagai manusia. Surat 76 ayatnya 1. Surat 76 adalah surat Al-Insan. Masa kebangkitan Islam kembali. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, ada dua tanda yang mengawali kebangkitannya Islam kembali, yaitu yang pertama, berkembangnya sains dan teknologi. Ketika kemunduran Islam mencapai titik terendah, bangsa-bangsa Eropa mencapai kejayaannya dengan memperoleh penemuan-penemuan baru yang bisa merubah setiap ciptaan menjadi tampak indah dan menawan. Surat 32 surat As-Sajdah ayatnya 7. Prestasi yang mereka capai itu membuat mereka sombong dan melupakan kemurahan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyatakan, bismillahirrahmanirrahim, kamilah yang pandai membuat setiap barang itu menjadi baik. Surat 18 surat Al-Kahfi ayatnya 104. Saudara-saudara para pemirsa
channel Kreweng Aji yang berbahagia. Yang kedua, bangkitnya khalifah zaman akhir. Ketika bangsa-bangsa Eropa menikmati puncak kemenangannya dengan congkak dan sombong itu, Allah Ta'ala membangkitkan seorang hambanya yang diberkati dengan ilmu-ilmu Islam yang suci, yang mampu mengatasi tantangan zaman agar pendengaran, penglihatan dan hati umat manusia mau menerimanya. Surat 32 surat As-Sajdah ayat 7 dan ayat 9. Hamba Allah Ta'ala itu bernama Hajrat Mirza Ghulam Ahmad, hidup pada tahun 1835 sampai dengan 1908 Masehi. Beliau diutus sebagai khalifah Allah Ta'ala yang memimpin umat manusia di zaman akhir ini. Khutbah Ilhamiyah halaman 41 dan sampai halaman 43. Berkat beliau, berkah-berkah Islam bisa dinikmati oleh umat manusia sejagat raya. Ini sebagaimana yang telah diperlihatkan kepada Nabi suci Muhammad SAW di dalam Isra-Nya. Khutbah Ilhamiyah halaman 7 dan 8. Jadi semenjak imam zaman akhir ini dibangkitkan, insya Allah hingga abad-abad yang akan datang adalah masa kebangkitan dan kemenangan Islam. Hal ini sebagai realisasi janji Allah Ta'ala yang diperlihatkan kepada Nabi suci Muhammad SAW di dalam peristiwa Isra itu. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, sekali lagi marilah kita kaji firman Allah Ta'ala di dalam surat 17 ayat 1 dalam kaitannya dengan realita yang terjadi pada masa kini. Menurut hemat kami, masa kini adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang pernah diperlihatkan kepada Nabi suci Muhammad SAW di dalam peristiwa Isra. Alasannya yang pertama, telah tergenapi secara sempurna perjalanan Nabi dalam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid suci di kota Mekah ke masjid yang jauh dari kota Mekah. Hal ini selain menunjuk kepada Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, juga menunjuk dibangunnya masjid di Qadian oleh Hajrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai imam zaman akhir ini. Kemudian disusul dengan didirikannya masjid-masjid lainnya yang lebih jauh dari kota Mekah, yang mampu memberikan penerangan Islam yang jelas dan mampu menghadapi tantangan zaman, serta mampu mengalahkan semua cahaya agama-agama di dunia ini oleh pengikut imam zaman akhir ini. Misalnya masjid-masjid di Indonesia, di Australia, di Fiji, di Amerika Serikat, di Inggris,
di Perancis, di Jerman, dan di lain-lain tempat, sebagaimana yang jauhnya dari Mekah melebihi masjid di Palestina yang pernah didirikan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang kemudian dikenal sebagai Masjidil Aqsa. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini. Kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.